Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang salah satu mata kuliah dalam pengembangan instrumen dengan pokok bahasan uji validitas. Dalam penggunaan uji validitas ini, tentu tujuannya adalah supaya instrumen yang kita gunakan itu dapat digunakan dalam melakukan pengumpulan data. Oleh sebab itu, penting dilakukan uji validitas ini dalam rangka untuk melihat kesahihan dari instrumen yang digunakan. Sekarang kita terapkan dalam melakukan uji validitas. Nah, di sini saya akan menyampaikan ada dua cara untuk melakukan uji validitas. Yang pertama, sebelum kita masuk melakukan uji validitas, maka terlebih dahulu kita harus mengisi data ini. Ya. Data ini terbagi atas dua bagian. Ya, ada yang disebut dengan data view, kemudian ada variable view. Ya. Variable. Dalam data view ini, kita lihat di variable view, ini ada kita berikan X11, kemudian tipenya numerik, kemudian view 8, ini desimalnya kita buat 0, yang biasanya 2, kita ganti dengan 0. Seperti ini, kita ganti dengan 0. Untuk desimalnya. Kemudian setelah diisi data variable view ini, dan diisi data view-nya. Misalnya pada X1, 1 itu 5, sampai ada 30 responden. Jadi kita melakukan uji validitas ini pada 30 responden. Nah, kemudian di jumlah X11, X12, X13, X14, X15, kemudian berikutnya sampai 30 responden. Sedangkan X11 ini dari pertanyaan. Kemudian dilihat di variable view-nya, akan muncul X11, X12, X13, dan seterusnya. Sekarang kita melakukan uji validitas. Yaitu yang pertama langkahnya adalah dibuka analyze. Kemudian kita cari di sini correlate, dan cari bivariate. Data ini sebelumnya berada di sini, ya, di sini. Sekarang kita pindahkan. Cara memindahkannya adalah dengan klik ini, dan pindahkan ke sini. Dan pilih option. Optionnya ini tidak ada option, ya, jadi tinggal klik cancel, kemudian centang person, dan to tail, kemudian flag significant correlation. Kalau ini sudah terisi semuanya, baru kita klik OK. Dari hasil ini dapat kita temukan bahwa pada totalnya ini yaitu 0,450. Nah, ini disebut dengan valid. Mengapa disebut valid? Karena di atas 0,374. Ya, jadi di R tabelnya itu 0,374. Sementara ini adalah 0,45. Jadi ini semua. Kemudian 0,494, kemudian 0,599, 0,642, ini yang tidak valid, ya. Tidak valid, ya, karena di bawah 0,374. Ya. Sementara itu
Di samping kalau kita tidak melihat pada poinnya, kita bisa lihat pada koma di atas 2 ini. Ini 2, ini 2, ini 2, dan ini tidak ada. Nah, artinya pada instrumen nomor 1, 2, 3, 4 ini dianggap valid dan bisa digunakan di dalam penelitian. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, maka kita harus melakukan uji validitas instrumen, sehingga instrumen itu bisa digunakan dalam penelitian. Sekarang kita masuk pada langkah yang kedua. Langkah yang kedua yang kita lakukan adalah pertama kita analyze, kemudian kita pilih scale, kemudian pilih probability analyze. Nah, kemudian dilihat, ini sebelum berada di sini, kita pindahkan dulu, kemudian kita pindahkan sini. Ya, cara pindahkannya tinggal klik ini saja, dan lihat di statistiknya, kemudian kita centang item, scale, kemudian scale, if item delete. Sini non di ANOVA-nya, dan ini descriptive for item, for scale, scale, if item delete. Kalau ini sudah, maka kita lanjutkan pada continue. Setelah continue, maka klik OK. Lihat hasilnya. Pada hasilnya ini, kita lihat di sini, menunjukkan bahwa pertanyaan nomor 1 di atas 0,374, maka disebut valid. Ini 0,788, 0,773, 0,768, 0,25, 0,825, 0, ini dianggap valid ya. Nah, ini yang digunakan di dalam uji validitas instrumen, sehingga instrumen itu bisa digunakan dalam penelitian. Terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan materi ini dapat menambah pengetahuan, pemahaman Anda dalam melakukan uji validitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.